Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asal muslimin, hadirin khutbah Jumat rahimani wa rahmakumullah. Sebagaimana kita ketahui bersama, masjid merupakan bait Allah, merupakan rumah Allah. Masjid merupakan tempat yang mulia di atas muka bumi ini. Oleh karena itulah Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita tentang pahala yang besar bagi orang-orang yang mau membangun masjid Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu bersabda, "Man bana masjidan yabtaghi bihi wajhallah banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang membangun masjid dalam rangka mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan bangunkan baginya rumah di surga. Akan tapi ma'asal muslimin rahimani wa rahmakumullah, apakah cukup hanya sekedar masjid hanya dibangun begitu saja? Tidak. Akan tetapi membangun masjid haruslah dimakmurkan dengan apa-apa yang telah diinginkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Terlebih lagi Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan kita dari banyaknya manusia yang berbangga-bangga dengan bangunan-bangunan masjid. Mereka mempenghias masjid, mereka berbangga-bangga dengan bangunan masjid yang mereka tinggikan, namun semuanya kosong daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul SAW bersabda, "La taqumus sa'atu hatta yatabahan nasu bil masajid." Tidak akan tegak hari kiamat sampai manusia berbangga-bangga, bermegah-megahan dengan masjid-masjid tersebut. Seorang sahabat Rasul SAW yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, "Ya yatabahuna biha summa la ya'murunaha illa qalila." Mereka manusia berbangga-bangga dengan bangunan-bangunan masjid, dengan menghias masjid, akan tapi mereka tidak memakmurkannya kecuali sedikit saja. Oleh karena itulah ma'asal muslimin rahimani wa rahmakumullah, untuk apa kita bangga dengan pulau 1000 masjid akan tapi kosong daripada pemakmuran yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Padahal kalau kita lihat di antara ciri orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekadar membangun masjid, namun memakmurkan apa yang ada dalam masjid tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin." Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Dia mendirikan salat, menunaikan zakat, dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Mereka lah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Kalau kita ingin betul-betul menjadi orang yang beriman, marilah kita menjadi orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi kita telah mendengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluh." 7 golongan manusia yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di suatu hari yang tidak ada naungan pada hari itu kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid,
yaitu seseorang yang hatinya tergantung kepada masjid, selalu memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi sekarang pertanyaannya, apakah atau bagaimanakah cara kita memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala? Al-Qur'an dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada kita bagaimana tata cara memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan yang paling utama adalah memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya. Dengan kita menegakkan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Dengan kita betul-betul mempersembahkan semua ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada." Masjid-masjid ini milik Allah, maka janganlah kalian berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui, langit dan bumi hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, maka kewajiban kita menyerahkan semua ibadah kita kepada Allah. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir ibadati hal ta'lamu lahu samia. Allah, Rabb langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, makalah beribadah kepada Allah dan bersabarlah dalam beribadah kepada Allah. Apakah engkau memiliki tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala? Ma'asal muslimin rahimani wa rahmakumullah. Masjid adalah milik Allah, maka kewajiban kita beribadah hanya kepada Allah di dalamnya, mempersembahkan semua doa kita, semua salat kita, semua apa yang kita lakukan dalam masjid hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah di dalam Islam tidak akan mungkin bersatu antara masjid dengan kuburan. Karena jika ada kuburan di dalam masjid, maka Allah akan diduakan, maka Allah akan disekutukan, maka Allah tidak akan mungkin diesakan lagi oleh manusia. Dan itu pula yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dan ini beliau sampaikan sebagai pesan beliau yang terakhir sebelum beliau meninggal dunia. Beliau mengatakan, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'in masajid. Allah melaknat orang Yahudi dan Nasara yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Peringatan ini bukan hanya untuk orang Yahudi dan Nasara, namun untuk kita kaum muslimin, agar kita tidak menyerupai orang Yahudi ataupun Nasara yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat salat untuk mereka sekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian pula Rasul bersabda, "Ala inna man kana qablakum kanu yattakhiduna kuburan masajid." Ketahuilah, orang-orang sebelum kalian, yaitu orang Yahudi dan Nasara, mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Kemudian Rasul mengatakan, "Ala fala tattakhidhu kubur masajid." Ketahuilah, jangan kalian menjadikan kuburan sebagai masjid. Kalau kuburan Nabi saja tidak boleh jadikan masjid, apalagi kuburan selain Nabi Muhammad SAW atau yang lainnya. Demikian pula Rasul mengatakan, "Fa inni anhakum an dzalik." Sesungguhnya aku melarang akan hal tersebut. Tidak cukup hanya itu saja. Rasul SAW mencela dengan celaan yang sangat keras sekali bagi orang-orang yang membangun kuburan di atas masjid atau yang membangun masjid di atas kuburan. Rasul SAW bersabda, "Ulaiki idza mata fihimur rajulus salih bana ala qabrihimul masajid." Rasul SAW mengatakan kepada istri-istri beliau pada waktu itu, sesungguhnya mereka orang-orang Nasara, orang-orang Kristen, apabila orang-orang soleh di antara mereka mati, maka mereka bangunkan masjid di atas kuburan-kuburan tersebut. Kemudian Rasul mengatakan, "Ulaika syirrul khalqi indallahi yaumil qiyamah." Mereka adalah orang-orang yang paling jelek di sisi Allah pada hari kiamat kelak. Apa sebab itu? Karena mereka akan menyekutukan Allah di dalamnya. Dan itu yang terjadi. Bagaimana kesyirikan di tengah-tengah kaum muslimin. Di antara sebabnya banyaknya masjid yang dicampur dengan kuburan, sehingga Allah diduakan, sehingga Allah disekutukan, sehingga banyak kesyirikan dengan manusia-manusia menyembah selain Allah, dengan meminta-minta kepada wali-wali yang dikubur di dalam masjid-masjid tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal jelas-jelas Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Sahih Bukhari dan Muslim melarang akan hal tersebut. Namun inilah al-ghuraba, inilah atau ghurbatul Islam, keasingan Islam, keterasingan Islam di tengah-tengah kaum muslimin. Padahal sekali lagi, masjid didirikan untuk mengesahkan Allah, masjid didirikan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Aqul qouli hadza
wa astaghfiru li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Kemudian yang kedua, di antara cara memuliakan masjid Allah Subhanahu wa taala, memakmurkan masjid Allah dengan kita mendatangi masjid-masjid Allah tersebut dengan menjalankan salat berjamaah 5 waktu di dalam masjid-masjid Allah tersebut. Sebagaimana Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita bagaimana keutamaan orang-orang yang melangkahkan kakinya ke dalam masjid untuk melaksanakan salat berjamaah di dalamnya. Rasul mengatakan, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa' bihi darajat. Apakah kalian aku beritahukan tentang perbuatan yang akan menghapus dosa-dosa kalian dan yang akan mengangkat derajat kalian? Kemudian sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, baiklah wahai Rasulullah. Kemudian Rasul menjawab, isbahul wudhu al makarih, yaitu kalian menyempurnakan wudhu ketika dalam keadaan susah. Kemudian wa kathratul khuta ilal masajid, kemudian memperbanyak melangkahkan kaki ke dalam masjid-masjid Allah, yaitu dengan tujuan beribadah kepada Allah, salat berjamaah di dalam masjid Allah Subhanahu wa taala, yang mana itu diwajibkan Allah Subhanahu wa taala bagi kaum muslimin, bagi kaum pria dari kaum muslimin, sebagaimana Allah berfirman, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk, yaitu salatlah berjamaah bersama kaum muslimin. Kemudian yang ketiga, di antara cara memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan kita mendirikan majelis ilmu, dengan kita belajar ilmu agama di dalam masjid Allah Subhanahu wa taala. Rasul SAW menjelaskan kepada kita bagaimana keutamaan, kemuliaan, pahala yang Allah sediakan bagi orang-orang yang mau bermajelis ilmu di dalam masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Rasul bersabda, "Wa majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazat alaihimus sakinah wa ghasyiatumur rahmah wa hafathumul malaika wa dzakarahumullah fi man indah." Dan tidaklah sekelompok manusia berkumpul di salah satu rumah-rumah Allah, mereka membaca Al-Quran dan saling mempelajari Al-Quran, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan. Malaikat akan mengelilingi mereka, rahmat Allah akan meliputi mereka, dan Allah akan memuji mereka di kalangan malaikat yang ada di sisinya. Sungguh keutamaan yang sangat besar bagi orang-orang yang mau belajar ilmu agama, yaitu belajar Al-Quran, belajar hadis Rasulullah SAW sesuai dengan pemahaman yang benar, pemahaman para sahabat Rasulullah SAW. Kemudian yang terakhir, di antara cara memakmurkan masjid, yaitu dengan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, Allah menyebutkan di antara orang-orang yang istimewa, yaitu orang-orang yang mau berzikir dalam masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, fi buyutin azinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Bertasbih di dalam masjid-masjid Allah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diangkat dan untuk disebut namanya pada pagi dan petang hari. Ini merupakan salah satu cara kita makmurkan masjid Allah dengan membaca Al-Quran di dalamnya, dengan kita berzikir kepada Allah, namun tentunya dengan zikir-zikir yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW dan dengan cara yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW, karena memang ibadah tidak akan mungkin diterima kecuali dengan tuntunan Rasulullah SAW. Beliau bersabda, man amila amalan laisa alai amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal ibadah tidak sesuai dengan sunnahku, maka tertolak. Ini di antara cara kita memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala agar kita betul-betul menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, yaitu dengan cara kita mentauhidkan Allah, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang menyekutukan Allah, orang-orang musyrikin tidak berhak untuk memakmurkan masjid Allah, sebagaimana Allah berfirman, maka lil musyrikina an ya'muru masajidallah. Tidak selayaknya bagi orang-orang musyrikin untuk memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua tadi, dengan kita salat berjamaah di dalam masjid, kemudian dengan kita bermajelis ilmu, dan dengan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita hidayah dan taufik
agar kita tetap mengamalkan masjid Allah sampai akhir hayat kita nanti. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus shalah.